Suamiku pewaris utama. Bab 141. Ada penyusup. Tapi tanpa mereka sadari, dalam radius 300 meter dari mereka, ada belasan pasang mata, terlihat sedang mengawasi perkemahan tersebut dari atas pohon, dengan sorot mata penuh kemarahan. Srek, srek, srek. Bunyi rumput-rumput kering ketika patah, beradu dengan benda berat terdengar cukup jelas. Komandan jaga di pos penjagaan sektor 4, fokus mendengarkan suara yang semakin lama semakin jelas terdengar itu. Setelah diyakini bahwa ada sesuatu atau makhluk yang sedang mendekati lokasi perkemahan mereka, maka tanpa membuang waktu lagi, komandan jaga tersebut mengarahkan lampu sorotnya ke arah suara yang sedikit berisik itu. Begitu sorot lampu tepat mengenai benda tersebut, alangkah terkejutnya dia, di depan sana, ada 4 orang bertubuh besar, sedang datang mengendap-endap, menuju ke arah perkemahan mereka. Tubuh mereka yang besar itu, berbalut dengan kulit-kulit binatang, bahkan ada yang bertelanjang dada, hanya memakai bawahannya saja. Tapi yang aneh dari mereka, di tangannya memegang sesuatu seperti senjata untuk berburu juga persenjataan lain. Melihat itu, tanpa mau membuang waktu lagi dan mengambil resiko besar, komandan jaga tersebut membangunkan anak buahnya yang lain, dan memberi kode pada pos-pos penjagaan lainnya pula. Tiba-tiba bunyi tembakan teredam terdengar, mengarah pada orang yang sedang mengarahkan lampu sorot tadi ke arah mereka. Beruntung tembakan tersebut tidak mengenainya. "Cepat bangun. Ada penyusup. Kita diserang," teriaknya. Kemudian mengarahkan moncong senjata otomatis ke arah para penyusup itu, tapi dicegah oleh komandan jaganya. "Jangan membalas tembakan mereka sebelum mendapat perintah," ucapnya marah. "Tapi mereka tadi menembaki kita, tidak mungkin kita tidak membalasnya," bantah anak buahnya tidak terima. "Tunggu setelah mereka dekat, baru kita tembak, tapi jangan membunuhnya kalau tidak terpaksa." "Paham," respon komandan jaga itu tegas. "Siap jawab anak buahnya tegas juga. Kemudian berlindung di dinding kayu bulat, agar tidak menjadi sasaran tembak dari penyusup. Sementara itu, suara tembakan walau teredam yang tadi terdengar, sontak saja mengejutkan para pengawal yang sedang tidur lelap, termasuk juga Bumi dan Erik. Bergegas mereka bangun dan menuju ke arah pos-pos terdekat, untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. "Komandan jaga, ada apa ini, dan apa yang terjadi? Suara tembakan dari mana?" tanya Bumi penasaran. "Kami juga belum tahu komandan. Tiba-tiba saja datang 4 orang berwajah asing, dan langsung menembaki kita," jawab Guntur, si komandan jaga itu berterus terang. "Kurang ajar. Berani-beraninya mereka membuat masalah dengan kita," respon Bumi benar-benar marah. "Cepat beritahu pada pos-pos penjagaan lain, agar mereka siaga. Siapa tahu mereka mengepung perkemahan ini. Cepat," perintah Bumi tegas. "Tapi saya sudah memberikan kode pada mereka tadi," jawab Guntur apa adanya. "Kalau mereka sudah menerima kode, tidak mungkin mereka tidak sibuk. Lihat pos penjagaan mereka, kelihatannya tenang-tenang saja. Sepertinya mereka tertidur semua." "Baik komandan. Saya akan segera ke sana," jawab Guntur patuh. "Kalian berempat, dampingi komandan jaga kalian, untuk melihat segala kemungkinan buruk yang akan terjadi. Cepat!" teriak Bumi cemas. "Erik dan Rudolf, untuk apa kalian di sini? Cepat beritahu pada Tuan Besar, dan bangunkan yang lain cepat," perintah Bumi tegas. "Baik senior," jawab keduanya patuh. Kemudian bergegas turun dari pos penjagaan itu, untuk pergi ke tenda Handy dan Ivory. Sementara itu, bunyi tembakan sudah tidak terdengar lagi.
Mungkin mereka sudah pergi atau sedang bersembunyi. Yang menyulitkan keadaan di lokasi perkemahan itu adalah suasana yang gelap gulita di luar pagar, karena saat itu jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Sedangkan di dalam pagar yang mengelilingi perkemahan tersebut, keadaannya terang benderang, hingga pihak penyusup dengan mudah mengawasi dan melihat aktivitas orang yang ada di dalamnya. Perkiraan itu memang benar. Para pengintai yang masih ada di atas pohon, terus saja mengawasi orang-orang yang ada di dalam perkemahan. Untungnya mereka sedang tidak memegang senjata. Setelah diberitahu oleh Guntur, Erik dan Bumi, dibantu oleh para pengawal penjaga yang lain. Seluruh orang yang sedang tidur terbangun semua termasuk juga Hendy dan Ivory, tapi mereka berdua masih belum bangun sepenuhnya. Sedangkan Adiwilaga, Abicandra, dan Hans serta Iron, sudah lama bangun. Bahkan sebelum penembakan itu terjadi. Tapi anehnya mereka tidak mendengar ada bunyi tembakan di dekat pos penjagaan sektor 4 yang cukup jauh itu. Baru setelah diberitahu oleh Erik, mereka jadi paham, kenapa Erik berjalan secara terburu-buru seperti itu. Cepat laporkan. Ada kejadian apa? Ucap Iron sedikit cemas. Maaf ketua. Di pos penjagaan sektor 4, ada penyusup. Bahkan mereka sempat menembaki para penjaga di sana. Ucap Erik memberi laporan. Kapan itu terjadi? Kenapa kami tidak mendengarnya? Respon Adiwilaga keheranan. Sepertinya mereka menggunakan peredam. Maka hanya orang yang menjadi sasaran yang bisa mendengar dan melihatnya. Jawab Erik dengar analisa jitunya itu. Kalau begitu ayo kita ke sana. Ucap Adiwilaga cepat, kemudian mengajak Abicandra dan Iron untuk ikut serta. Kau tetap di sini. Jaga Tuan Besar agar tidak terganggu tidurnya. Ucap Iron memberi perintah. Ada apa ribut-ribut di depan tendaku? Tanya Hendy tiba-tiba. Maaf Tuan Besar. Erik melaporkan, bahwa di pos penjagaan sektor 4, ada penyusup yang datang, dan mereka sempat menembaki para penjaga di sana. Jawab Iron apa adanya. Apa? Kapan kejadiannya? Ujarnya. Barusan ini Tuan Besar. Jawab Erik tegas. Cepat kalian tangani, dan cari para pelakunya. Beri tembakan peringatan ke sengaja arah, agar mereka pergi. Ucap Hendy memberi perintah. Siap Tuan Besar. Jawab mereka serempak. Gawat. Ternyata mereka bersenjata. Ucap seorang penyusup tadi ketakutan. Tapi siapa mereka? Kenapa mereka ada di sini, dan membuat perkemahan besar seperti itu? Ucapnya lagi penuh tanda tanya besar. Mana aku tahu. Kau masuklah ke sana dan tanyakan. Siapa kalian dan kenapa berani mengganggu kami? Apa kau gila? Aku tidak sebodoh itu, dan mati percuma di sana. Kalau begitu kenapa tadi kau menembaki mereka? Untung tidak mengenainya. Kita ini cuma pemburu ilegal, yang kerjanya hanya mencari binatang buas untuk diambil daging dan kulitnya. Tapi kenapa kau malah berkeinginan untuk merampok mereka? Dasar bodoh dan cari mati. Lihat. Mereka berjumlah banyak, bersenjata otomatis pula. Ucap ketua kelompok penyusup itu marah. Dor. 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 Tiba-tiba dari segala penjuru di pos penjagaan, bunyi senjata otomatis terdengar bersahutan, memuntahkan puluhan, bahkan ratusan amunisinya ke segala arah, dengan niat untuk memberi peringatan kepada para penyusup tersebut. Tapi tanpa mereka duga, orang-orang yang sejak malam tadi terus mengawasi mereka, juga menjadi sasaran. Beruntung tidak ada satupun yang terkena tembakan mereka. Tapi walau demikian, salah seorang di antara pengintai itu, mendapat luka ringan, akibat terkena ranting yang patah di wajah mereka, karena kaget dengan bunyi tembakan barusan. Bergegas mereka turun atau pindah dari satu pohon ke pohon lain,
layaknya seekor binatang berkaki empat, yang hidup di atas pohon, dan segera menjauh dari areal perkemahan tersebut. Sementara itu, bunyi tembakan terus saja terdengar, yang berasal dari 8 pos penjagaan di perkemahan tersebut. Setelah berlangsung selama 2 menit, barulah tembakan mereka berhenti, karena tidak ada tanda-tanda perlawanan dari pihak penyusup atau yang lain. Sialan! Mereka menembaki kita seperti menembak musuh dalam medan perang. Siapa sebenarnya mereka? Tanya ketua kelompok pemburu tersebut penasaran. Kemudian berkata lagi, kenapa persenjataan mereka lengkap begitu? Apakah mereka tentara, atau petugas penegak hukum untuk menangkap kita? Tanya ketua kelompok pemburu itu semakin penasaran. Aku rasa mereka tentara. Karena senjata yang mereka gunakan sangat canggih sekali. Jawab anak buahnya yang lain dengan cepat. Kalau begitu cepat kita pergi dari sini. Aku takut kita terkena tembakan mereka. Ucap Serompit, ketua kelompok pemburu tersebut dengan ekspresi khawatir. Bos, 2 anak buah kita tertembak, salah satunya adalah Lennox, adik bos sendiri. Dan sekarang sedang merintih kesakitan. Ucap anak buah Serompit dengan ekspresi cemas. Kurang ajar. Dasar sialan orang-orang itu. Berani-beraninya melukai adikku. Ucap Serompit marah. Cepat bawa aku ke tempat adikku. Aku ingin memastikan dia tidak kenapa-kenapa. Ujarnya khawatir. Mari bos saya tunjukkan jalannya. Jawab orang tadi cepat. 3 menit kemudian, Serompit sudah berada di depan adiknya si Lennox itu, yang kondisinya tidak begitu mengkhawatirkan. Hanya bahunya saja yang tertembus peluru nyasar. Tapi darah yang keluar cukup banyak. Urus luka adikku. Aku ingin membuat perhitungan dengan mereka. Ucap Serompit bernada marah. Sebaiknya jangan bos. Mereka bersenjata lengkap, otomatis pula. Sedangkan kita hanya berbekal senapan berburu, dan itu pun pelurunya tinggal sedikit lagi. Jika bos tetap nekat membuat perhitungan dengan mereka, maka bos hanya akan mengantarkan nyawa saja. Ucap Enos memberi usul. Jadi apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus membiarkan perbuatan mereka terhadap adikku itu, tanpa meminta pertanggungjawaban mereka? Tanya Serompit emosi. Bukan begitu bos. Jika dihitung-hitung, kita sendiri yang salah, karena kita telah berani menyatroni perkemahan mereka, dengan niat yang kurang baik. Jawab Enos apa adanya. Kenapa kau malah membela mereka? Apa kau tidak melihat adikku kesakitan seperti itu? Respon Serompit bertambah marah. Aku bukan membela mereka bos, tapi ini kenyataan. Jika kita nekat menyerang mereka, aku yakin seluruh orang-orang kita akan mati, dan hasil buruan kita akan hilang begitu saja. Jawab Enos cukup bijaksana. Hah, kurang ajar. Awas kalian. Ujarnya geram. Keesokan harinya, sekitar pukul 6 pagi, Hendy memerintahkan pada anak buahnya, untuk memeriksa lokasi sekitar perkemahan, untuk memastikan apakah ada sesuatu atau seseorang yang ditemukan menjadi korban dalam rentetan tembakan peringatan tersebut. Tak lupa pula Hendy memerintahkan pada mereka, untuk membawa senjata lengkap, guna berjaga-jaga saja dari segala kemungkinan buruk yang akan terjadi. Tapi setelah memeriksa sekitar 1 jam, dalam radius 600 meter jauhnya dari perkemahan tersebut, mereka tidak menemukan apa-apa. Mereka cuma menemukan tetesan dan gumpalan darah beku, yang berada di bawah pohon besar, dan jumlahnya lumayan banyak juga. Apakah ada sesuatu atau seseorang, ataupun binatang buas yang ditemukan? Tanya Iron ingin tahu. Sampai sejauh ini, tidak ditemukan apa-apa ketua. Kami cuma menemukan gumpalan darah beku, di sekitar pohon besar itu. Jawab Bumi apa adanya. Ternyata memang ada orang yang berniat mendatangi perkemahan kita,
dan tentunya mereka mempunyai niat yang kurang baik. Beruntung kedatangan mereka, cepat disadari oleh para penjaga. Respon Iron berpuas hati. Tapi ada satu keanehan yang kami temukan ketua. Apa itu cepat katakan? Respon Iron seperti tidak sabaran. Dalam radius 300 meter arah jam 3, ditemukan jejak-jejak kaki manusia, tapi bentuknya tidak normal atau tidak sama dengan kita. Ucap Erik memberikan laporan lain. Di mana itu tepatnya? Tanya Adiwilaga penasaran. Arah tenggara perkemahan ini. Jika senior ingin ke sana maka kami bersedia mengantarkannya. Jawab Erik cukup sopan. Baik. Hantarkan kami ke sana. Sambut Abicandra semangat. Siap senior. Jawab Erik cepat. 20 menit kemudian, mereka semua sudah berada di sana, dan sedang memeriksa tapak-tapak kaki aneh tersebut secara seksama. Penatua. Apakah Anda bisa mengatakan tapak-tapak apa ini? Apakah ini tapak manusia atau tapak binatang buas? Tanya Adiwilaga ingin tahu. Ini bekas tapak kaki manusia. Jika melihat bentuknya, kelihatannya mereka adalah kelompok yang hilang itu. Benarkah begitu Penatua? Ini berita bagus. Respon Abicandra senang. Bagus dari mana Abi? Mereka belum kita kenal sama sekali. Apakah mereka bersahabat atau tidak? Jika kita tidak hati-hati, dan sembarangan mendekati mereka jika bertemu, bisa-bisa kita dianggap musuh oleh mereka. Senior tenang saja. Serahkan masalah itu padaku. Aku mempunyai cara untuk mendekati mereka jika memang punya kesempatan untuk bertemu. Jawab Abicandra sangat yakin sekali. Ah terserah kau sajalah. Respon Adiwilaga mengalah. Tuan. Jika aku boleh memberikan saran. Lebih baik Tuan tidak usah mencari atau mendekati mereka. Mereka bukan kelompok yang bisa diajak berunding. Mereka sangat liar dan tidak terkendali. Jika kita bertemu dengan mereka, hanya ada satu kemungkinan. Mereka atau kita yang akan mati. Ucap Penatua, atau cenayang tersebut mengingatkan. Sampai semengerikan begitukah senior Penatua? Tanya Adiwilaga merasa khawatir. Benar Tuan. Mereka adalah kelompok yang selama ini paling ditakuti di hutan Kalimantan ini. Keberadaan mereka tidak boleh diketahui, apalagi dilacak, atau bahkan ditemukan oleh siapapun, kecuali oleh orang-orang dekat mereka, yang mereka anggap sebagai dewa. Jawab Penatua tersebut apa adanya. Tunggu. Apa maksudmu dengan dewa? Tanya Abicandra dengan suara kuat, seperti mulai menemukan titik terang dan cara untuk mendekati kelompok misterius itu. Menurut kabarnya, dalam kelompok itu ada satu kepercayaan, bahwa sesuatu yang mistis, luar biasa dan di luar nalar sederhana mereka. Itu adalah dewa, atau leluhur mereka. Jawab Penatua menurut cerita. Mereka menganggap sesuatu hal-hal yang mistis sebagai dewa ya, ucap Abicandra sudah mendapatkan titik terang tentang permasalahan itu. Benar Tuan. Jika mereka menemukan sesuatu hal yang di luar nalar mereka, maka sesuatu itu akan dianggap dewa pelindung mereka. Apapun yang diinginkan, atau diperintahkan oleh dewa tersebut, akan dikabulkan, serta dipatuhi oleh kelompok tersebut. Jawabnya. Ini yang aku tunggu. Dan ini merupakan berita bagus. Mudah-mudahan aku bisa bertemu dengan mereka, karena aku punya rencana sendiri. Respon Abicandra senang. Terserah kau sajalah. Aku cuma bisa menyarankan, agar kau hati-hati. Jawab Adiwilaga pasrah. 30 menit kemudian. Orang yang diutus untuk menyelidiki keadaan sekitar, telah kembali, dan sudah melaporkan hasil temuannya pada Hendy. Paman Sian. Arah mana yang akan dituju, untuk menemukan tumbuhan herbal yang diinginkan? Tanya Hendy sekedar ingin memastikan saja.
Sesuai dengan petunjuk peta ini, arah yang kita tuju pertama kali adalah tenggara pegunungan ini. Konon kabarnya, di tempat itu banyak sekali terdapat tumbuh-tumbuhan langka. Tapi medannya sangat terjal dan sedikit misterius. Walaupun banyak tumbuhan-tumbuhan langka, belum banyak orang yang berhasil pergi ke sana, dan kembali dengan selamat. Jawab Paizusian, atau Dewa Obat tersebut berterus sekarang. Memangnya ada apa di lokasi tersebut? Tanya Hendy penasaran. Menurut kabar yang kudengar selain adanya air terjun, di lokasi itu juga terdapat banyak sekali binatang buas. Baik yang melata maupun yang berkaki empat juga berbisa. Selain itu, di tempat tersebut, juga banyak mengandung energi negatif yang sangat kuat, terutama lokasi air terjunnya. Tidak ada orang yang sanggup berlama-lama di sana, apalagi untuk mendekati secara dekat, mendaki atau menuruni perbukitan yang ada. Apakah tempatnya jauh dari sini? Tanya Hendy ingin tahu. Jika berjalan biasa, membutuhkan waktu sekitar 3,5 jam, dan itu pun harus melalui aliran sungai. Tapi jika kita bisa menemukan jalan pintasnya, kemungkinan jarak tempuhnya bisa dipangkas separuhnya. Jawab Dewa Obat menjelaskan. Aku rasa kita mempunyai cara lain. Ucap Hendy sambil tersenyum. Pengawal, panggil 2 orang pilot helikopter kemari. Perintah Hendy tegas. Baik Tuan Besar. Jawab pengawal tersebut patuh. Kemudian bergegas pergi untuk menemui orang yang diinginkan. Tak lama kemudian, 2 orang pilot helikopter pun datang, dan segera memberi hormat pada Hendy. Kalian berdua, bawa 6 orang pengawal pada masing-masing helikopter kalian, dan terbang mengitari areal pegunungan arah tenggara. Catat setiap parameternya, dan temukan jalan pintas untuk menuju ke bukit yang ada di dekat air terjunnya. Setelah semuanya lengkap, segera kembali dan laporkan hasil temuan kalian. Ucap Hendy memberi perintah. Siap laksanakan Tuan Besar. Jawab kedua pilot itu patuh dan semangat. Tak lama sesudah itu, keduanya buru-buru pergi untuk menuju ke helikopternya masing-masing, dengan diikuti oleh 12 orang pengawal. 5 menit kemudian, 2 helikopter tersebut terlihat sedang mengudara di angkasa, dan segera terbang ke arah tenggara, untuk menemukan lokasi air terjun dan menghitung jaraknya. Setelah berputar-putar selama 15 menit, kedua helikopter tersebut kembali lagi ke perkemahan. Lapor Tuan Besar. Ini catatan yang bisa kami berikan pada Tuan. Mohon diterima. Ucap salah seorang pilot tersebut cukup sopan. Terima kasih pilot. Kalian semua boleh istirahat dan duduk di sini. Jawab Hendy senang. Tak lama kemudian, Hendy membaca catatan yang diperoleh dari alat canggih yang ada di dalam helikopter, dan itu cukup lama. Sesudah itu, Hendy memberikan catatan tersebut pada Iron dan Adiwilaga, agar sama-sama membacanya. Bagaimana pendapat kalian? Apakah petunjuk yang diberikan oleh kedua pilot ini bisa kita laksanakan? Tanya Hendy ingin meminta pendapat mereka. Kami rasa bisa Tuan. Perintahkan saja pada kami untuk menanganinya. Jawab Adiwilaga tegas. Tidak perlu. Aku akan mengaturnya nanti. Jawab Hendy tegas, tapi membuat kening Iron serta yang lainnya berkerut dalam. Kumpulkan para pengawal di sini. Kecuali yang sedang tugas jaga. Sekarang. Ucap Hendy dengan perintah tegasnya itu. Setelah semuanya berkumpul, Hendy segera memberikan instruksi tegas pada orang-orangnya. 10 orang ninja yang malam tadi belum diberdayakan. Kalian bertugas sebagai pembuka jalan. Cari dan temukan jalan pintas, untuk menuju lokasi air terjun di atas bukit arah tenggara, seperti yang tertera dalam peta ini. Buat tanda dan kode Morse, agar kami tidak salah arah. Ucap Hendy memberi perintah.
Kerjakan sekarang. Ucap Hendy tegas. Baik. Jawab mereka serempak. Kemudian berkelebat ke arah tenggara dengan gerakan cepat. Setelah mereka pergi, Hendy melanjutkan lagi instruksinya. 10 orang ninja yang lain, pergi dan periksa areal sekitar perkemahan ini. Pastikan tidak ada lagi penyusup, yang mencoba mendekati perkemahan kita. Jika menemukan hal yang mencurigakan, segera laporkan pada Komandan Bumi serta Erik, yang dibantu oleh Rudolf, karena mereka yang akan aku serahi tanggung jawab. Untuk menjaga perkemahan ini, bersama dengan 33 pengawal lainnya. Sementara 64 petugas jaga, tetap berada di dalam pos-pos penjagaan secara bergantian. Sisanya ikut dengan kami, untuk mencari tumbuhan herbal seperti yang diinginkan oleh Dewa Obat. Sedangkan 30 pengawal wanita, yang ditugaskan mengawal nyonya besar. Kalian harus tetap ikut, karena nyonya besar kalian, ingin berpartisipasi dalam petualangan pertama ini. Bawa persenjataan lengkap, perbekalan yang diperlukan, juga segala sesuatu yang dibutuhkan untuk berjaga-jaga. Daerah yang ingin kita masuki bukanlah daerah biasa, tapi daerah yang kononnya sangat asing dan berbahaya. Untuk itu, aku tidak ingin main-main kali ini, demi menjaga keselamatan kita semua. Untuk Paman Iron juga Hans, kalian berdua boleh memutuskan, apakah akan tetap tinggal di sini atau ikut dengan kami. Ucap Hendy tiba-tiba, hingga mengagetkan Iron serta Hans. Maaf Tuan Besar jika saya lancang. Tugas saya adalah, untuk menjaga dan memastikan keselamatan Tuan. Jika saya tinggal di sini, di mana tanggung jawab saya sebagai pengawal pribadi Anda? Ucap Hans bersikap jujur. Saya juga demikian Tuan Besar. Saya akan mendampingi Tuan, dalam berpetualang di pedalaman pulau ini. Sambung Iron cukup tegas. Baiklah. Kalian berdua boleh ikut kami. Jawab Hendy cepat. Dewa Obat, Govin, Paman Abi dan Senior Penatua. Kalian berempat adalah masternya di bidang ini. Jadi pimpin jalan kami, untuk menuju lokasi tumbuhnya obat-obatan tersebut. Ucap Hendy memberi perintah. Siap Tuan Besar. Jawab ketiganya serempak. Paman Abi. Kau adalah senior pengawal-pengawal itu. Jadi aku minta, pimpin mereka dalam usaha mengawal kelompok kita dalam misi kali ini. Aku tidak ingin ada di antara kita yang celaka. Apakah bisa dimengerti Paman? Tanya Hendy ingin kepastian. Dimengerti. Dan baik Tuan Besar. Jawab Adiwilaga cepat. Kalau begitu, berangkat. Ucap Hendy memberi perintah. Bersambung.